Selamat pagi adik-adik. Wah, Kak, kita mau ngapain ya sekarang? Kita mau IMPA hari ini adik-adik. Tapi kok IMPA-nya kali ini berbeda ya Kak? Kenapa? Iya, sebelumnya kalau IAMPA via YouTube kita ketemu ya Kak buat pelayanannya. Betul banget. Nah, tapi sekarang karena penyebaran COVID-19 makin tinggi nih adik-adik, kakaknya tetap nih mau melayani adik-adik walaupun dari kejauhan rekamannya. Nah, adik-adik tetap patuhi protokol kesehatan ya dan terapkan 5M, oke? Betul banget Kak. Iya, nah Kak, kita udah ngobrol-ngobrol nih, adik-adiknya mungkin udah siap ya untuk IMPA. Tapi kita kenalan dulu yuk Kak. Nama kakak Kak Mauren. Sebelah sini ada Kak siapa? Nama kakak Kak Cynthia. Halo. Oke, hai adik-adik. Nah, Kak, sebelum mulai adik-adiknya harus ngapain dulu Kak? Adik-adik saat teduh dulu. Saat teduh dan siapkan Alkitab ya. Udah pada saat teduh semua, sekarang adik-adik kita mau bangkit berdiri. Kita Yuk, mau berdiri. nyanyi lagu Aku Aku Istimewa. istimewa. Dan apa Kak? Kedua tanganku. Aku istimewa, kamu istimewa, Tuhan ciptaan kita sangat istimewa. Mataku dapat kelip, hidupku dapat bersih, asyik, Tuhan ciptaan kita sangat istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa, Tuhan ciptaan kita sangat istimewa. Mataku dapat kelip, hidupku dapat bersih, Tuhan ciptaan kita sangat istimewa. Kedua tanganku mempunyai jari, dirapatkan dan kebenaran, memetik ciri puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, dirapatkan kiri jalan serta Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Adik-adik nggak usah ikutin Kak Mauren ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah siap untuk mengikuti IMPA. Berkati dari awal, pertengahan, hingga selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia
Nah, adik-adik, firman kali ini dibawakan oleh Kak. Ada yang tahu Kak siapa? Jeng jeng jeng. Oleh Kak Angel. Kita mau berdoa dulu Kak sebelum mendengarkan firman Tuhan. Silakan Kak Angel. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci. Yuk adik-adik, sikap doanya yang baik, kita akan berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberkati impah kami dari awal sampai pada saat ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Bapa, kiranya Engkau boleh memberkati kami, masing-masing dari kami, supaya kami bisa fokus dengan firman yang akan disampaikan oleh Kak Angel. Terima kasih Tuhan, amin. Halo adik-adik semua, gimana nih semuanya kabarnya? Pasti semuanya baik dan sehat ya? Puji Tuhan. Kak Angel seneng banget nih bisa ketemu sama adik-adik saat ini lewat YouTube. Nah, sebelum Kak Angel masuk ke dalam cerita, Kak Angel mau tanya nih sama adik-adik. Kak Angel akan tunjukin satu gambar dan adik-adik harus tebak ini gambar apa. Nah, ini dia. Adik-adik ada yang tahu ini gambar apa? Coba Kak Angel mau dengar jawabannya. Wah, betul semua. Ini adalah gambar lilin. Kegunaan lilin ini apa sih? Adik-adik ada yang tahu? Iya, jadi lilin ini berguna sebagai alat penerang di ruangan yang gelap. Lilin ini memberikan terang bagi sekitarnya. Wah, hebat banget ya adik-adik kegunaan lilin ini. Pasti semuanya punya ya di rumah. Kak Angel juga punya. Nah, adik-adik, bicara soal terang, firman yang akan Kak Angel ceritakan ini bercerita tentang seorang tokoh Alkitab yang dipilih Tuhan Allah sebagai penerang bagi bangsanya, yaitu bangsa Israel. Adik-adik ada yang tahu kira-kira tokoh yang akan Kak Angel ceritakan ini siapa? Oke, Kak Angel akan kasih tahu ya. Jadi, namanya adalah Bapak Yosua. Bapak siapa adik-adik? Bapak Yosua. Nah, Kak Angel mau tanya, nama Yosua ini terdiri dari huruf apa aja? Adik-adik ada yang tahu? Oke, Kak Angel akan jelasin ya. Nama Yosua terdiri dari huruf Y, kemudian terdiri dari huruf O, S, U, dan yang terakhir huruf apa ini adik-adik? Ah, betul. Kak Angel ulangin lagi ya. Nama Yosua terdiri dari huruf Y. Terdiri dari huruf apa adik-adik? O, betul. Terdiri dari huruf apa ini? S, betul. Terdiri dari huruf U. Dan yang terakhir huruf apa adik-adik? Jadi dibacanya Yosua. Wah, pinter banget adik-adik. Firman Tuhan yang akan Kak Angel ceritakan saat ini terambil dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 8. Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 8. Adik-adik bisa baca di rumah bersama mama atau papa ya. Jadi adik-adik, pada saat itu ada sebuah tempat nih. Tempat yang tanahnya makmur, tanahnya kaya akan sumber daya. Dan tempat ini merupakan tanah perjanjian atau tanah yang dipilih Tuhan Allah bagi bangsa yang dikasihinya, yaitu bangsa Israel.
Nama tempat ini adalah Tanah Kanaan. Tanah apa adik-adik? Iya, betul, Tanah Kanaan. Maka dari itu adik-adik, bangsa Israel yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Musa untuk memasuki Tanah Kanaan. Tetapi adik-adik, dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke Tanah Kanaan, ada peristiwa peristiwa yang menyedihkan, yaitu Bapak Musa meninggal atau Bapak Musa wafat adik-adik. Maka dari itu adik-adik, Tuhan Allah mengutus seseorang untuk menggantikan Bapak Musa melanjutkan perjalanan ke Tanah Kanaan untuk memimpin bangsa Israel menuju ke Tanah Kanaan. Nah, siapa ya orang yang dipilih oleh Tuhan? Ayo adik-adik, ada yang masih ingat yang tadi Kak Angel udah sebutin namanya di awal? Iya, betul, Bapak Yosua. Jadi Tuhan Allah memilih Bapak Yosua untuk memimpin bangsa Israel memasuki Tanah Kanaan, melanjutkan tugasnya Bapak Musa membawa bangsa Israel menuju ke Tanah Kanaan. Tuhan Allah memilih Bapak Yosua untuk menggantikan tugasnya Bapak Musa karena Tuhan Allah melihat ketaatan yang dimiliki oleh Bapak Yosua di dalam hidupnya. Ia ini taat banget adik-adik sama Tuhan, lewat perbuatan-perbuatan yang benar yang ia lakukan di dalam kehidupannya yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Yosua dipilih Tuhan Allah untuk menjadi penerang bagi bangsanya, yaitu bangsa Israel, sebagai jalan agar bangsa Israel bisa memasuki Tanah Kanaan. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Allah bukan hanya mengutus Bapak Yosua sebagai penerang bagi bangsanya, tetapi Tuhan Allah juga mengutus adik-adik semua sebagai anak-anak terang dalam kehidupan adik-adik. Tuhan mengutus adik-adik menjadi anak-anak terang untuk mewujudkan karya keselamatan Tuhan. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Allah bukan hanya bukan hanya memilih adik-adik, tapi Tuhan Allah juga menjanjikan penyertaan sebagai anak-anak terang. Kalau adik-adik dipilih sama Tuhan, Tuhan juga pasti akan menyertai adik-adik di dalam kehidupan adik-adik sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang itu berarti menjadi anak yang baik, anak yang mengasihi sesama, sayang terhadap sesama, dan juga peduli terhadap sesama. Lewat apa? Seperti adik-adik sayang mama, sayang papa, sayang adik, sayang kakak. Kalau misalkan adik-adik sayang mama, adik-adik bisa lewat perbuatan merapikan mainan setelah digunakan. Kalau misalkan adik-adik selesai bermain, tidak boleh berantakan, tapi harus dirapikan. Kalau misalkan adik-adik rapihin mainan, adik-adik sudah bisa membantu mama. Kalau misalkan mama atau papa kasih adik-adik makanan, adik-adik gak boleh disisain, tapi harus dihabiskan. Nah, di saat ini pasti banyak ya teman adik-adik yang juga sedang sakit karena cuacanya sedang tidak bagus. Dan di luar sana ada virus-virus jahat ya adik-adik, yaitu virus COVID-19. Jadi adik-adik harus di rumah lagi. Nah, adik-adik bisa dukung teman adik-adik yang sedang sakit saat-saat ini. Adik-adik bisa mendoakan mereka, mendoakan kesembuhan mereka. Bukan hanya dukungan dalam doa loh adik-adik. Kalau misalkan adik-adik mau jenguk teman adik-adik, karena saat ini tidak bisa secara langsung, adik-adik bisa loh lewat video call. Bisa minta tolong mama atau papa untuk melakukan video call sama teman adik-adik yang sedang sakit. Pasti temannya adik-adik yang sedang sakit ini ada semangat sehingga ia bisa cepat pulih karena udah dijenguk sama adik-adik lewat video call. Jika adik-adik sudah dipilih sama Tuhan menjadi anak-anak terang, adik-adik harus percaya juga bahwa janji Tuhan akan selalu menjadi penerang dalam kehidupan adik-adik. Demikian firman Tuhan. Gimana firmannya adik-adik? Seru kan tadi? Seru dong Kak, pasti seru banget firmannya hari ini. Betul banget. Tapi sebelum itu, untuk merespon firman kali ini, kita nyanyi KC nomor 137. Senang ku baca Alkitab.
Pertama, kita siapkan satu buah lingkaran. Kedua, kita gambar kelopak bunga. Seperti ini, kelopak bunga mataharinya bisa bikin 8 atau 6 buah. Kakak udah punya 6 buah kelopak bunga dan juga satu lingkaran. Selanjutnya, bunga-bunga tersebut kita tempelin di kertas warna putih atau di kertas mana saja. Jika sudah akan seperti ini, lalu langkah selanjutnya kita akan menuliskan sebuah kata. Langkah selanjutnya kita akan menulis "Aku anak terang". Boleh menggunakan pulpen, pensil, maupun spidol. Kita tulis di bagian tengahnya. Jika sudah, adik-adik boleh menuliskan langkah-langkah untuk menjadi anak terang seperti mau berdoa, mulai membaca Alkitab dan SPHH, lalu dan lain-lainnya. Kalau sudah jadi, boleh ditempel di buku aktivitas. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Nah, adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau tutup dalam doa. Yuk sikap doanya yang baik, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, kami setelah selesai mendengarkan firman-Mu, kiranya ya Bapa, Engkau boleh memberkati supaya firman yang boleh kami dengarkan tadi dapat berguna bagi kehidupan kami Tuhan, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak terang yang Engkau boleh pilih Tuhan bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau melanjutkan impa kami, Engkau yang memberkati Tuhan sampai nanti selesai. Terima kasih ya Bapa, amin. Anak-anak puji nama anugerah kasih-Nya. Anak-anak puji nama anugerah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada anugerah kasih-Nya. Anak-anak kasih pada Oke adik-adik, untuk kita sudah memberikan persembahan kita kali ini, kita mau satu di dalam doa. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami telah mengumpulkan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami agar berguna bagi gereja kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Yeay, saatnya tiba ke Warta PA. Wah, pasti adik-adik sudah gak sabar nunggu Warta hari ini ya. Oke, let's get start. Warta PA hari ini adalah kakak mau ngucapin terima kasih yang sangat banyak untuk mama papa dan juga adik-adik yang sudah bersedia mengikuti IHMPA hari ini. Tanggal 20 Februari tahun 2022. Terima kasih banyak ya mama papa dan adik-adik sudah bergabung. Dan kakak juga mau ngucapin terima kasih untuk kakak layan yang sudah bertugas di hari ini untuk adik-adik layannya. Wah, semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua ya. Amin. Dan kakak juga mau ngucapin terima kasih dan selamat datang untuk adik-adik yang baru pertama kali ikut ibadah dalam PA Markus. Semoga adik-adik sehat selalu ya dan juga
makin senang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Next. Sekarang kita ke warta yang kedua. Warta yang kedua, untuk SBAH bulan Februari ini, adik-adik dapat melihat di sosial media PA Markus di Instagram maupun di Facebook. Nanti kakaknya akan upload loh di story-nya, atau adik-adik dapat menemukannya dalam grup WhatsApp adik layan. Oke? Tunggu ya update-updateannya, dan juga pastinya jangan lupa follow dong Instagram serta Facebooknya supaya makin banyak informasi yang adik-adik dapatkan mengenai Pelkat PA Markus. Next Kak, ke pengumuman atau warta yang ketiga. Kakak mengucapin selamat ulang tahun untuk adik-adik yang merayakan ulang tahunnya mulai dari tanggal 13 Februari sampai dengan tanggal 20 Februari hari ini. Selamat ulang tahun ya adik-adik, semoga panjang umur, selalu diberkati, sehat selalu, dan serta dalam lindungan Tuhan. Amin. Lanjut, warta selanjutnya adalah kakak mau mengumumkan untuk adik-adik yang akan mengisi pujian di IHMPA via YouTube dapat mengirimkan pujiannya melalui kontak WhatsApp kakak layannya atau bisa ke email Pelkat PA Markus seperti contoh yang ada di bawah sini ya adik-adik, dengan menulis subjeknya. Videonya paling lambat adik-adik kirimkan setiap hari Kamis di minggu berjalan tersebut. Oke, kakak tunggu videonya biar adik-adik semakin semangat untuk melayani Tuhan. Warta selanjutnya adalah jadwal IHMPA GPIB Markus. Untuk IMPA selama daring ini terbagi menjadi 2 ya adik-adik, yaitu setiap bulannya di minggu pertama dan minggu kedua melalui via Zoom, dan minggu ketiga serta minggu keempat adalah melalui via YouTube. Adik-adik dapat mengikutinya setiap pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Informasi warta yang terakhir adalah mengenai pemberian persembahan. Nah, walaupun IHMPA kita masih online, adik-adik tetap bisa loh memberikan persembahan, yaitu melalui 3 cara. Pertama, bisa scan QR Code yang ada di bawah sini, karena scan ini dapat berlaku untuk dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan masih banyak lagi. Oke? Yang kedua adalah Mama Papa dapat mentransfer persembahan tersebut melalui nomor rekening yang ada di bawah sini ke BGPIB Markus. Dan yang terakhir adalah adik-adik bisa mengumpulkannya melalui tempat yang telah disediakan oleh Mama Papa di rumah ya. Nanti adik-adik bisa titip nih ke Mama Papa untuk dibawakan ke gereja sewaktu ibadah hari Minggu pukul 9 ataupun pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian untuk warta PA Markus hari ini. Selamat beribadah adik-adik. Bye-bye. Ya, Kak Mauren, sekarang kita udah di penghujung ibadah ya, Kak. Wah, udah nggak kerasa banget ya, Kak. Kita udah pengen selesai nih ibadahnya. Betul Kak Cynthia, kita udah di penghujung IMPA. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi nih Kak Cynthia dari KC 227. Tanganku hendak kupakai. Yah, nggak kerasa ya adik-adik, IMPA kita udah mau selesai. Yuk sekarang kita mau tutup IMPA kita hari ini dengan doa. Sikap doanya yang baik, tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau boleh memberkati IMPA kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami tadi sudah bernyanyi, kami juga tadi sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa.
Kiranya ya Bapak, Engkau boleh memberkati supaya firman yang kami dengarkan tadi dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak terang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Masing-masing Engkau yang memberkati Tuhan setiap aktivitas yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ke dalam tengah pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.